Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, baik pada pertemuan pada kali ini, pada hari ini kita akan membahas tentang teori perilaku konsumen. Oke, jadi di sini kita bahas dulu tentang pengertian perilaku konsumen. Jadi perilaku konsumen itu merupakan suatu proses yang dilakukan oleh konsumen dalam hal merencanakan, mempertimbangkan, sampai pengambilan keputusan untuk mendapatkan sesuatu yang akan mereka konsumsi. Jadi di sini perilaku konsumen akan mempengaruhi strategi dalam menjual suatu produk. Nah, jadi teori perilaku konsumen ini sedemikian rupa harus dipelajari, harus diaplikasikan ya di suatu bisnis ataupun usaha, di mana nanti eh, konsumen-konsumen ini dilihat dari perilakunya, dari sosial budayanya, dari eh, cara dia mengambil keputusan itu akan menjadi target pasar di suatu perusahaan. Jadi selanjutnya kita lihat faktor perilaku konsumen itu, yang pertama itu adalah kebudayaan. Jadi kebudayaan dalam hal ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan budaya atau kebiasaan yang dibentuk dalam diri seseorang. Peran budaya sangat mempengaruhi perilaku, keinginan, naluri, cara berpikir, persepsi, nilai, dan preferensi seseorang. Nah, ini dapat kita contohkan langsung tuh seperti di suatu daerah yang mungkin budayanya kental. Ya, kalau misalnya kita di daerah eh, Aceh gitu ya, budaya Islamnya ya, syariahnya lebih kuat seperti di Padang juga. Jadi nanti kalau misalnya kayak perusahaan ingin menjual produknya, mereka harus memperhatikan kebudayaan orang yang ada di sekitar situ gitu. Jadi mempertimbangkan apa sih sebenarnya yang menjadi keinginan ataupun bagaimana cara berpikir ya, persepsi orang-orang di sekeliling tersebut dengan kebudayaan yang melekat di dalam dirinya. Nah, jadi itu faktor yang pertama. Kita masuk ke faktor yang kedua itu yaitu sosial. Ya, jadi kondisi sosial juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen karena pada dasarnya lingkungan seseorang akan membentuk karakter seseorang termasuk dalam hal pengambilan keputusan pembelian. Nah, kalau ini berkaitan seperti contohnya apa namanya? Status sosial ya. Jadi ada orang yang mau membeli barang itu hanya untuk supaya dia diakui oleh orang lain. Nah, itu dia nih. Jadi salah satu faktor sosialnya itu adalah bisa apa namanya kita nilai sebagai perilaku konsumen. Nah, itu adalah contoh yang bisa kita ambil. Nah, jadi dari faktor sosial ini perusahaan-perusahaan mampu menilai ataupun mampu mempelajari bagaimana perilaku konsumen itu bisa terjadi gitu. Jadi dengan adanya hal tersebut, eh, produk yang dihasilkan, produk yang diciptakan atau diproduksi juga akan sesuai dengan keinginan sosial para konsumen. Nah, selanjutnya di sini ada faktor yang ketiga yaitu faktor psikis. Jadi kondisi psikis ini lebih mengarah ke pikiran seseorang mengenai citra dirinya. Nah, ini juga sedikit nyambung dengan faktor yang sebelumnya. Jadi faktor ini dipengaruhi oleh keinginan seseorang untuk diakui, ya, dianggap dan diterima lingkungan. Nah, jadi kalau tadi saya jelaskan juga sedemikian rupa sama ya mungkin. Nah, jadi dari segi sosial dia sudah diakui, maka ada suatu kebanggaan dirinya gitu. Atau dia merasa dirinya diakui. Nah, itulah faktor psikis yang bisa kita ambil dari perilaku konsumen. Nah, ini juga pastinya akan mempengaruhi produk yang akan seseorang ataupun sebuah perusahaan ingin produksi ya, barang itu seperti apa. Nah, selanjutnya ada faktor yang selanjutnya itu adalah faktor pribadi. Ya, jadi selain ketiga faktor tersebut, ada juga faktor yang ditentukan dari pribadi orang tersebut, yang meliputi faktor usia, psikologi, kesehatan, kepribadian, gaya hidup, kondisi ekonomi, jabatan, dan konsep diri dari konsumen tersebut. Nah, ini banyak ya. Jadi dari pribadinya sendiri ya. Jadi perilaku konsumen itu bisa juga dipengaruhi daripada eh, besarnya pendapatan misalnya, ataupun produk yang dibeli oleh umur
rentang umur sekian sampai sekian akan berbentuk produk yang seperti ini gitu ya. Terus karena mungkin perilaku konsumen yang lebih menginginkan pada suatu produk yang eh, menjunjung tinggi ataupun konsentrasinya terhadap kesehatan, maka dia akan berpersepsi ya terhadap produk yang menjunjung tinggi kesehatan itu bisa dia beli atau layak dia beli. Nah, jadi di sini faktor pribadi juga meliputi usia, psikologi, kesehatan, kepribadian, gaya hidup dan lain-lain yang sudah kita lihat bersama di slide ini. Nah, selanjutnya aplikasi perilaku konsumen dalam bisnis. Jadi beberapa hal yang dapat diaplikasikan dari teori perilaku konsumen dalam kegiatan bisnis adalah sebagai berikut. Ini yang pertama, merancang strategi pemasaran yang baik. Ya, jadi kalau kita sudah mempelajari teori perilaku konsumen, bagaimana kita dapat mengambil perhatian konsumen, bagaimana kita mampu menyalurkan informasi yang baik sehingga konsumen itu tertarik. Selanjutnya konsumen itu eh, membuat opsional produk yang ingin dibelinya sampai kepada keputusan pembelian dan feedback yang dilakukannya. Jadi yang di sini disebutkan eh, merancang strategi pemasaran yang baik. Teori perilaku konsumen memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi konsumen yang tepat untuk produk mereka. Jadi dimulai dari pengelompokan demografi, kondisi sosial ekonomi, tempat mereka berkumpul, hobi mereka, lingkaran pertemanan, kapan waktu yang tepat untuk mengadakan diskon, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya perilaku konsumen tersebut, ya, jadi sebuah usaha itu dapat merancang strategi yang tepat, yang baik untuk pemasarannya, sesuai dengan target pasarnya tentunya ya. Nah, selanjutnya yang kedua, untuk mengetahui kebutuhan konsumen. Ya, jadi dengan mengenali perilaku konsumen secara cermat, perusahaan tidak hanya mengetahui siapa yang cocok untuk pasar mereka, bahkan perusahaan dapat menciptakan pasar baru dan produk baru. Nah, jadi kalau di teori tentang manajemen pemasaran ya, ada namanya segmenting, targeting, positioning. Nah, nanti mungkin kawan-kawan, Bapak Ibu sekalian pelajari eh, apa namanya teori tersebut dan bisa menyambungkannya ke sini ya. Jadi untuk mengetahui kebutuhan konsumen itu kita juga bisa melalui proses melakukan yang tadi yang saya sebutkan ya, melakukan segmentasi terhadap suatu kelompok masyarakat, selanjutnya memberikan dia profiling, selanjutnya kita dapat menentukan target pasar kita seperti apa. Jadi sehingga dengan adanya apa namanya, adanya pasar kita itu, adanya target-target pasar kita itu, kita bisa menciptakan produk baru di sini jelaskannya ya. Jadi kita bisa menciptakan produk baru dan bisa eh, menciptakan pasar baru juga gitu. Jadi dengan produk yang baru tersebut, maka pasar baru juga akan memungkinkan untuk muncul. Nah, selanjutnya di sini ada untuk membantu dalam membuat kebijakan publik. Jadi mayoritas orang Indonesia melakukan tradisi mudik dan tentunya memerlukan moda transportasi baik darat, laut, dan udara. Kapan masyarakat mulai mudik, kapan masyarakat mulai melakukan arus balik, mereka kebutuhan armada transportasi untuk rute tertentu. Bahkan bagaimana mekanisme mendapatkan jasa layanan tersebut sangat diperlukan oleh orang banyak. Jadi oleh karena itu, memahami teori perilaku konsumen mutlak diperlukan. Ya, jadi untuk membantu juga ya dalam membuat kebijakan publik. Jadi ketika satu musim terjadi, ya, musim Lebaran misalnya, arus mudik itu tinggi, maka sudah bisa dipastikan ya perilaku konsumen itu seperti apa gitu ya. Pastinya membeli tiket moda transportasi laut, darat, udara, supaya apa? Supaya ya dapat mungkin menjenguk keluarganya di kampung halaman dan lain sebagainya. Jadi dari perilaku konsumen tersebut bisa membantu sebuah apa namanya, suatu lembaga pemerintahan untuk dapat membuat suatu kebijakan ya, baik dari kebijakan yang eh, apa namanya, yang untuk menjaga keamanan ataupun juga untuk menguntungkan suatu perusahaan ya, baik itu perusahaan BUMN mungkin ataupun perusahaan swasta. Nah, selanjutnya di sini ada menyiapkan perlindungan konsumen.
Jadi memahami perilaku konsumen membantu perusahaan atau membuat kebijakan dapat menyiapkan perlindungan apa yang diberikan kepada konsumen. Dengan demikian kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan sehat. Nah, jadi tidak hanya kita mengambil keuntungan saja dari konsumen, tapi kita harus melakukan perlindungan terhadap konsumen. Dengan kita mempelajari perilaku konsumen, dengan kita mengaplikasikan uh, apa namanya kebijakan-kebijakan terhadap perilaku konsumen ini, kita bisa melakukan yang namanya uh, service after sale misalnya ya. Jadi menyediakan garansi contohnya, ataupun menyediakan jaminan eh, barang itu atas kerusakan berapa tahun, ataupun memberikan diskon layanan servis dan lain sebagainya. Nah, jadi eh, menyiapkan perlindungan konsumen ini eh, dalam artian tidak bukan hanya perlindungan secara fisik ya, tapi perlindungan secara after sale-nya juga harus diperhatikan. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian, teori tentang perilaku konsumen kali ini cukup demikian. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa untuk lebih dalam mempelajari melalui sumber-sumber yang lain, boleh dari artikel, ya, boleh dari jurnal, boleh dari buku dan lain sebagainya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.